Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doan Rahman dengan NIM A1C3197175. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video. Saya sedang mengajar teman saya. Itu lebih tepatnya kita akan mengajarkan sistem biasanya dalam keadaan private ya. Soalnya kalau kita menggunakan sistem pembelajaran berbasis seperti sekolah, itu memerlukan sebuah ruangan yang cukup luas dan tempatnya. Sedangkan saya kondisi di rumah tidak ada tempat yang seluas itu, jadinya saya akan menggunakan seperti saya mengajar private kepada anak-anak. Oke, untuk melihat videonya langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran yang dibantu oleh teman saya. Petrus Sesial 4000 dengan NIM L11200048. Sebelumnya teman saya ini dari Fakultas Kehutanan, dia akan membantu saya sebagai siswa ceritanya di sini. Dan saja sebelum mengenal apa itu yang akan saya ajarkan, saya akan minta judulnya itu mengenai hukum Newton. Sebelum memulainya, saya akan memberi sebuah video untuk teman saya lihat terlebih dahulu. Langsung saja video. Video ini bertujuan untuk menjelaskan materi yang nanti akan saya jelaskan pada beliau. Nah, untuk video pertama itu hukum Newton 1 yang dimana tadi di video tersebut ada ilustrasi sebuah orang gitu ya di dalam bus. Ketika bus itu direm, dia badannya tak diam. Nah, itu karena tetap mempertahankan keadaan. Maksudnya di situ adalah dia itu tetap diam karena dalam keadaan awalnya dia diam, walaupun dia direm tetap dalam keadaan diam. Itu disebut hukum Newton 1 yang dimana berbunyi semua benda yang diam ataupun bergerak akan tetap diam dan bergerak jika tidak diberi gaya. Benda akan tetap diam atau bergerak bebas peraturan jika resultan gayanya tidak bekerja. Atau bisa kita sebut dengan sigma F sama dengan 0. Selanjutnya dengan hukum Newton 2. Nah, untuk penjelasan video di sini yaitu mengenai kenapa tadi dia ketika bergerak sendiri mendorong meja sendiri akan melambat, sedangkan berdua dia lebih cepat karena kita ketahui rumus dari hukum Newton 2 itu F sama dengan M kali A, yang dimana resultan gaya akan sama dengan percepatan yang dimana percepatan itu ketika kita mendorongnya akan mendapatkan kecepatan, yang dimana kalau kita mendorong sendiri gayanya akan sesuai yang kita dorong, kecuali kita mendorong berdua akan lebih cepat dorongannya. Dan terakhir itu kelanjutan 3. Nah, di sini tentang hukum Newton 3 itu biasanya kita sebut tentang aksi reaksi, yang dimana rumusnya kita bisa sebut F aksi tidak sama dengan F reaksi, yang dimana dari ilustrasi tersebut yang tadi kita lihat, jika benda pertama diberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya kembali dengan besar yang sama pada benda satu. Oke, selanjutnya akan saya berikan sebuah materi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk aplikasi hukum Newton 1, mengapa orang bisa terpental? Nah, untuk menjelaskan mengapa itu bisa terpental, ya kita tahu tadi rumus. Nah,
Hukum hukum utama Newton, setiap benda memiliki sifat inter atau lembab, yang artinya bila tidak dalam keadaan gangguan dari luar benda cenderung mempertahankan keadaan gerak atau diam. Nah, untuk ilustrasi yang tadi, dia untuk ilustrasi ini dia tidak bisa mempertahankan keadaan diam karena dia ada gaya dari gaya mobil yang mendorong sehingga mengerem. Nah, dari gaya gesek tersebut dia terpental kok memantul saat sebut. Nah, dengan demikian hukum Newton pertama dapat kita rumus dengan dalam rangkaian internal setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Nah, ini sama juga. Tuh. Kenapa tangga itu dia jadi menurun? Karena ada gaya yang membuat tangga itu menjadi bergerak. Tuh. Sama tentang tadi ilustrasi pertama. Selanjutnya untuk Newton kedua menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif, yang dimana Newton menyebut bahwa kecepatan perubahan kualitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya. Dan kita sebut biasanya dengan rumus A sama dengan sigma F sama dengan M, atau kita biasanya lebih kenal sigma F sama dengan M kali A, yang dimana sigma F itu gaya resultan dan M itu massa dan sedangkan A itu kecepatan. Nah, untuk aplikasinya, seperti kita tadi yang video saya berikan tadi, kita mendorong meja, itu anggap saja ini kita dan ini meja, kita mendorongnya akan ada gaya bekerja. Dan untuk hukum Newton 3 yang kita sebut aksi tidak sama dengan reaksi, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan, yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Sedemikian kita rupa dengan aksi sama dengan tidak sama dengan reaksi. Yang dimana disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi tidaklah penting, yang penting keduanya ada. Itu ya kita contohkan tadi ketika kita memukul tembok atau kita bisa mendorong tembok. Nah, untuk contohnya kita bisa juga menggunakan memukul baseball. Bola ketika kita pas dilempahkan itu dia akan memantul kembali, itu ada reaksi. Dan kedua ini sepertinya kayak orang hutan ditarik dari pohonnya. Nah, ini untuk tentang lebih jatuh tentang gaya. Sama aja dengan aksi-aksi juga dari gaya berat dan gaya gravitasi, aplikasi sistem gaya. Ini untuk biasanya kalau kita mengendarai motor karena ini tapi sistem pedasi dan pesawat terbang. Nah, ini latihan soal untuk lebih memahami dan saya jelaskan. Oke, mungkin demikian video presentasi saya mengenai hukum Newton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.